Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M2 Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang koordinat kartesius, khususnya pada materi menentukan posisi titik. Menentukan posisi titik yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana yang perlu kita ingat, jarak dari titik terhadap sumbu X dan sumbu Y selalu bernilai positif. Kemudian untuk lebih memahami, mari kita ke contoh soal. Tentukan jarak titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita tentukan dulu koordinat titik A, B, C, dan D-nya. Untuk koordinat A yaitu 5,5. Untuk koordinat B negatif 4,3. Untuk koordinat C negatif 5, negatif 2. Dan untuk koordinat D 3, negatif 3. Nah, untuk menjawabnya kita lihat koordinat A 5,5. Dari titik A berapa satuan sampai ke sumbu X? Kita hitung. Dari 5 ke 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 satuan. Jadi titik A 5,5 berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu Y berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 juga. Jadi, dan terhadap sumbu Y 5 satuan. Jadi titik A 5,5 berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Nah, untuk titik yang kedua yaitu titik B negatif 4,3. Sama seperti tadi contohnya, dari titik B kita hitung ke sumbu X berapa satuan. Nih, dari sini 1, 2, 3. Berarti 3 satuan, maka terhadap sumbu X yaitu 3 satuan. Kalau terhadap sumbu Y dari sini 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 satuan. Jadi titik B negatif 4,3 berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana untuk yang C? Negatif 5, negatif 2. Terhadap sumbu X dulu kita hitung. 1, 2. Ternyata 2 satuan. Kalau terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 satuan. Jadi titik C negatif 5, negatif 2 berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Untuk titik D 3, negatif 3. Kita hitung lagi ke sumbu X dulu. 1, 2, 3. Oh, 3 satuan. Ke Y 1, 2, dan 3 satuan. Jadi untuk titik D 3, negatif 3 berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, dari 4 titik tersebut maka bisa disimpulkan bahwa titik P, X, Y berjarak Y satuan terhadap sumbu X dan X satuan terhadap sumbu Y. Harus diingat Y dan X ini itu harus nilainya positif. Untuk materi yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, contoh
Tentukan jarak titik A, B, C, dan D terhadap titik asal. Ya, jadi untuk titik A 5,5, maka posisi titik A-nya terhadap titik asal 0,0 adalah 5,5. Untuk titik B-nya, posisi titik B terhadap titik asal 0,0 adalah negatif 4,3. Yang C-nya, posisi titik C terhadap titik asal 0,0 adalah negatif 5, negatif 2. Dan yang terakhir, posisi titik D terhadap titik asal adalah 3, negatif 3. Nah, untuk yang terhadap titik asal, maka kita tulis nilai titiknya tersebut. Menentukan posisi titik yang ketiga, yaitu posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, untuk menentukan posisi titik X, Y terhadap titik tertentu atau titik acuan A, B dapat menggunakan rumus berikut. Kita misalkan titik P, X, Y dan titik acuannya Q, A, B. Maka posisinya P aksen X dikurang A, Y dikurang B. Untuk lebih memahami, kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. A-nya 5,5, B-nya negatif 4,3, C-nya negatif 5, negatif 2, Y-nya 3, negatif 3. Soalnya, tentukan koordinat titik A terhadap titik B, dan tentukan koordinat titik C terhadap titik D. Cara menjawabnya, yang A, posisi A 5,5, dan titik acuannya, yaitu titik B, negatif 4,3. Maka A aksennya 5 dikurang negatif 4, 5 dikurang 3. Sesuai rumus yang tadi. Jadi hasilnya A aksen 5 ditambah 4, 5 dikurang 3. Jadi A aksennya adalah 9,2. Untuk yang B-nya, posisi C negatif 5,2 dan titik acuannya yaitu D 3, negatif 3. Sama dengan C aksen negatif 5 dikurang 3, negatif 2 dikurang negatif 3 sesuai rumus sebelumnya tadi. Maka C aksen negatif 5 dikurang 3, negatif 2 ditambah 3. Jadi hasilnya C aksen negatif 8,1. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.